Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Shadaqallahul adzim. Para jemaah sekalian yang sangat kami hormati, sangat kami muliakan, juga yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun Anda berada, khususnya yang pada saat ini hadir maupun yang tidak hadir. Mari kita sama-sama selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali, walaupun sebagian bisa hadir, sebagian mengikuti dari rumah masing-masing. Bapak-bapak sekalian yang teramat sangat kami hormati, ini tadi ada kabar, yaitu ibunya Bu Susi, mertuanya Mas Akwan itu meninggal dunia, yang mana insya Allah nanti kita takziah bersama-sama pada hari Minggu pagi. Kita bersama-sama takziah ke daerah Blitar. Karena pengumumannya tentang orang meninggal dan takziah dan mendoakan orang yang sudah meninggal, apalagi ini malam acaranya doa bersama, juga mendoakan para leluhur, itu pada kesempatan yang sangat baik ini kami jelaskan sedikit mengenai doa mendoakan. Bapak-bapak sekalian yang sangat kami hormati, itu ada sebuah riwayat pada zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ini berjalan bersama para sahabat, beberapa orang itu singgah di suatu kuburan, ya, singgah di suatu kuburan. Kemudian beliau mengajak berhenti dengan semua jamaah tadi di kuburan itu. Kemudian beliau memetik daun berwarna hijau, kemudian membaca surat Fatihah dengan jelas dan didengar oleh seluruh umat Islam waktu itu. Kemudian daun itu ditaruh di atas makam itu. Kemudian beliau bersabda, selama daun ini masih hijau, maka ahli kubur ini tidak mendapat siksa. Artinya terbebas dari siksa. Kemudian dilanjutkan berjalan pulang. Dari riwayat ini tuh hampir semua orang Islam itu tahu, mengerti, ya memang benar gitu, ya sahih. Cuma maknanya itu bagaimana peristiwa tadi ini yang perlu kita memahami, Saudara-saudara sekalian yang sangat kami hormati, beliau menyebut daun berwarna hijau. Sekarang itu tadi cerita nyata dan benar-benar terjadi, tetapi itu ada bahasa perumpamaan. Itu tadi ada bahasa perumpamaan. Nah, maknanya itu begini. Daun tetap berwarna hijau sampai kapanpun, selama daun itu nempel di pohonnya.
Nah, pohon itu namanya pohon iman. Nah, pohon iman itu ada di dalam hati semua orang mukmin. Semua orang mukmin di hatinya ada pohon iman tadi. Cuma masalahnya terbuat dari apakah pohon iman itu? Nah, ini yang perlu kita pahami. Pohon iman itu yaitu 2 kalimat syahadat, dirikan sholat, tunaikan zakat, puasa di bulan suci Ramadan, pergi haji bila mana mampu. Kenapa kok tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambahi? Ya cuma itu aja. Soalnya itu menjadi pohon, saudara-saudaraku. Namanya pohon iman. Itu. Dan semua orang mukmin ada di hatinya. Sehingga kalau dia mendoakan orang mati, daunnya tidak bisa kering. Sampai kiamat tetap hijau. Jadi kita melakukan sesuatu tetapi dengan berpengetahuan. Jangan kita melakukan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan. Itu akan menjadi sia-sia. Nah, pohon iman itu sama dengan yang dimaksud torikot, yang dimaksud torik. Itu adalah jalannya sepur. Yang dimaksud syariat Islam itu adalah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bila mana mampu. Itu sepurnya. Torikot itu pun nama jalannya. Syariat itu nama yang menjalaninya. Jadi nggak bisa bikin torikot sendiri, nggak bisa, sudah tertentu. Seperti sepur itu, ada 5 gerbong di situ. Yang depan itu ada kepala sepur, ada mesinnya di situ. Makanya 2 kalimat syahadat bacanya setiap saat. Tidak ada waktunya ini, tidak. Setiap saat kita baca dan bacanya kan Allah. Kalau sholat ada waktunya, yaitu 5 waktu tadi. Itu pun harus karena Allah. Kemudian menunaikan zakat, zakat juga ada waktunya. Nah, itu bulan sekali. Kemudian puasa di bulan suci Ramadan juga ada waktunya, 1 tahun sekali. Pergi haji bila mana mampu itu seumur hidup hanya 1 kali yang fardu itu. Hanya 1 kali. Sama dengan pohon iman tadi. Sama persis. Apabila di hati Anda sudah ada pohon iman, maka bila mana Anda mendoakan ahli kubur dimanapun berada, sama dengan tadi, daun tidak bisa kering. Selama daun ini masih hijau, maka yang dikubur ini tidak terkena siksa. Jadi kita mendengarkan riwayat, kita memahami suatu riwayat, sesuatu hadis itu harus sedetail-detailnya, sehingga kita tidak ikut-ikutan. Serta kalau paham kita tidak gampang menyalah-nyalahkan orang. Tidak mudah menyalah-nyalahkan orang. Cuma akan lebih baik, akan lebih bagus apabila kita memahami dan mengerti apa yang dimaksud daun hijau tadi. Makanya sering kami bilang ada orang mendoakan orang mati. Oleh Allah yang dilihat bukan yang kita doakan, bukan. Yang mendoakan itu diperiksa oleh malaikat. Justru yang mendoakan itu yang diperiksa. Ini yang fardu dijalani apa tidak? Kalau yang fardu dijalani, artinya ada pohon di hati orang tersebut, maka doanya diterima. Jadi bukan yang kita doakan yang diperiksa, bukan. Itulah saudara-saudaraku, sedikit tapi teramat sangat penting
selama Anda mau mendengarkan, mau memahami, bahkan mau menjalani syariat Islam yang utuh tadi, itu di hati Anda ada pohon iman. Itu. Yang menjadi daun itu ya seluruh amal perbuatan Anda, amal kebaikan Anda itu menjadi daun. Semakin banyak berbuat baik, semakin banyak daun. Itu. Semakin banyak daunnya. Kalau itu sungguh-sungguh dalam jangka waktu yang lama, di situ akan keluar bunga di pohon itu. Bunganya apa? Bunganya orang itu tidak gampang susah, tidak gampang kekurangan, tidak gampang merengut, selalu bersyukur kepada Allah, penuh kesadaran. Kalaupun punya banyak uang, dia sadar penuh bahwa ini hanyalah titipan dan amanat. Itulah bunganya iman. Seandainya kita sedang terjepit dan tidak punya uang, ini demi kebaikan. Seandainya pada saat ini saya banyak uang, mungkin saya menjadi kelayapan. Itu semua pengetahuan bunga dari pohon iman itu. Itu ada di hati Anda masing-masing. Dan baunya harum. Berbau harum. Anda mau berbuat apapun pasti ikhlas. Tidak membuat, tidak mengeluarkan bau yang enggak sedap. Itulah bunganya dari pohon iman. Kalau soal buah, itu nanti di akhirat. Buahnya nanti di sana, tapi di dunia juga ada. Buahnya itu anak turun Anda, anak cucu Anda, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak yang belum lahir itu sudah dilindungi oleh Allah, dipelihara. Dilindungi dari apa? Dilindungi dari godaan syaitan dan jin. Itu sebagian buah yang bisa dinikmati ketika di dunia. Serta orangnya tidak mudah kekurangan. Dan kebanyakan hidupnya makmur. Itu tanda bahwa di hati orang tersebut ada pohon iman. Jadi tidak cukup menghafal kitab suci Al-Quran kemudian ada pohon iman, bukan gitu. Akan ada pohon iman apabila yang fardu, hukumnya fardu tadi utuh dijalani karena Allah, itu ada pohon iman. Pelan-pelan kita menghafal kitab suci Al-Quran, kita baca kitab suci Al-Quran, kita pahami maknanya apa ini, riwayat ini maknanya apa. Jadi walaupun orang hafal di luar kepala, belum tentu itu ada pohon iman, belum tentu. Tapi kalau yang fardu tadi utuh, bisa dipastikan di dalam dada orang tersebut ada pohon iman. Di antara dua buah gunung, di situ ada sebuah batas. Yang batas itu adalah batasnya Ya'juj Ma'juj mau keluar. Dulu yang membuat itu adalah Nabi Zulkarnain. Itu hingga sekarang tidak ditemukan itu. Karena itu bahasa perumpamaan dan tidak mungkin ditemukan. Yang dimaksud oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran tadi itu di dalam dada masing-masing. Di antara dua buah gunung ini loh. Di situ ada batas. Walaupun dicari ke seluruh dunia ya tidak ketemu. Wah, itu bahasa perumpamaan. Tiap-tiap diri itu ada dua buah gunung. Di antara dua buah gunung. Bahasanya itu bahasa perumpamaan. Kalau tidak mengerti bahasa perumpamaan sama kiamat tak akan tahu apa yang dimaksud itu. Jadi di dalam dada masing-masing umat Islam itu ada itu. Cuma kalau dia lewat jalan yang lurus, di situ ada pohon iman, nggak mungkin Ya'juj Ma'juj akan menguasai orang tersebut. Tidak akan mungkin.
Ada lagi yang perlu kami sampaikan di sini ya. Apabila Anda menjalani syariat Islam yang utuh tadi ya, roh kita ada di dalam diri, tapi rasanya roh kita itu ada di antara Mekah dan Madinah. Di waktu Kanjeng Nabi Muhammad lahir sampai Sayyidina Ali wafat, itulah ruang dan waktu. Kalau tanya ruangnya dari Mekah sampai Madinah, kalau tanya waktunya dari Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir hingga Sayyidina Ali itu wafat. Di dalam situlah Islam yang murni, Islam yang asli. Jadi Anda harus tahu persis yang saya jalani ini asalnya dari mana. Gitu. Kita harus tahu. Nah, di dalam ruang dan waktu tadi itu, Kanjeng Nabi Muhammad beserta para sahabatnya, beserta anak turunnya Kanjeng Nabi Muhammad, ya, walaupun tinggal di negeri manapun, anak turunnya Kanjeng Nabi Muhammad itu rasanya rohnya itu ada di dalam tempat yang tadi tak sebutkan, ada di tempat ruang dan waktu. Ya, sesudah Sayyidina Ali wafat, disitulah sudah tidak murni lagi, karena masing-masing membuat cara sendiri-sendiri, masing-masing membuat torik sendiri-sendiri. Sudah tidak murni, sudah tidak asli seperti pada saat itu. Jadi nggak banyak, tidak banyak, dan lagi itu yang bisa kita lakukan karena Allah. Selain itu ini tidak bisa karena Allah. Jadi ruangnya itu dari dua kota suci itu ada di dalam situ, Mekah hingga Madinah. Sayyidina Ali, Kanjeng Nabi Muhammad lahir hingga Sayyidina Ali wafat. Itulah yang murni. Kita bisa tinggal di negeri manapun, kita bisa tinggal di manapun, tapi kalau lewat jalan yang lurus, ibadah karena Allah tadi, maka rasanya roh kita ada di dalam ruangan tadi, bukan di luar. Karena di tempat itu tadilah Ya'juj Ma'juj, syaitan dan jin tidak bisa masuk ke situ. Dajjal pun tidak akan bisa masuk ke dalamnya ruangan tadi. Tidak bisa masuk. Kalau di tempat lain bisa saja masuk. Gitu. Kalau rohnya tetap ada di dalam diri kita masing-masing. Karena kalau ditinggal roh kita meninggal. Tapi rasanya rohnya ada di mana? Rasanya roh itu ada di dalam ruang dan waktu di mana kita jalani sekarang ini. Itulah kenapa saya kalau menjelaskan tentang syariat Islam sama sekali saya tidak bergeming, saya tidak takut bahaya, saya tidak takut apa, karena sesuatunya hak yang kami sampaikan ini. Dan bukan katanya-katanya. Jadi sesuatunya hak menyampaikan, kita harus penuh keberanian, apapun resikonya. Kenapa demikian? Karena syariat Islam tadi itu nilainya jauh lebih mahal dari roh kita sendiri. Jauh lebih mahal, jauh lebih bernilai daripada roh kita sendiri. Lebih mahal dari nyawa kita sendiri. Karena itu yang tak sebutkan tadi tidak bisa kedaluarsa, tidak bisa basi sampai kapanpun. Sampai kapanpun tidak bisa basi. Kalau selain torek tadi bisa basi, bisa ramai, bisa sepi, bisa ramai, bisa sepi. Tapi kalau itu tadi
karena saya punya sifat tidak mencari bolo seakeh-akeh, saya tidak mencari teman. Ya. Tapi ternyata banyak teman saya, tapi ternyata banyak saudara saya. Jadi menyampaikan sesuatu yang hak tadi harus kita lakukan, karena kalau tidak maka akan banyak orang yang kelak di hari akhir rohnya dalam keadaan telanjang. Seperti yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi, setelah hari kiamat itu sesungguhnya kebanyakan manusia ini rohnya dalam keadaan telanjang. Hanya sedikitlah yang berpakaian. Kalau telanjang tadi jelas orangnya tidak menjalani syariat Islam yang utuh tadi. Dikira asal Islam cukup. Kalau itu memang umat Islam. Tapi kalau yang tak sampaikan tadi umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Sebab kalau umatnya Kanjeng Nabi Muhammad bisa dipastikan orang Islam. Tapi kalau umat Islam belumlah tentu umatnya Kanjeng Nabi Muhammad. Memang sangat baik apa yang kami sampaikan agar Anda semua bisa tafakur, bisa merenung, bahkan ada upaya untuk menjalani syariat Islam jalan yang lurus ihdinas siratal mustaqim ini. Itulah saudaraku yang kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mari kita sama-sama tawasulan mendoakan para leluhur kita. Ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan ila rohi mujtahidina sahabati Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Khususan Nabi Allah Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah
khususkan bagi saudara-saudara kita yang sedang kondisi sakit, baik saudara maupun teman maupun kerabat siapapun. Dalam kesempatan ini sama-sama kita doakan agar segera mendapat kesembuhan. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Rahimu ya Wadud Aghnini bi halalika an haramika wa'fini bi fadlika aman siwak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil
arwahai ummahatina ummahatikum wa abaina wa abaikum wa ahlina wa ahlikum minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tudahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka ahla darajat wa tuballighuna biha min aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal amal. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu fil uqud wa tanfariju fil qura wa tubtu bil hawaid wa tunalu bil ghaib wa husnul hawatimi wa istasqal wa mamfi wajhil gharib wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasin fi kulli ma'lumin laku rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.